Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang awalnya terlihat sempurna. Sebuah rumah tangga yang tampak bahagia, penuh harapan dan cinta di awalnya. Namun perlahan semuanya berubah. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun hancur hanya karena pengkhianatan yang tersembunyi di balik kata kesibukan. Seorang istri yang dulu setia akhirnya dipaksa melihat kenyataan pahit yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari bentakan penghinaan hingga pengkhianatan yang terungkap, kisah ini akan membawa kita pada perjalanan emosional yang dalam tentang sakitnya dikhianati, kuatnya bertahan dan akhirnya berani untuk melepaskan. Dan yang paling mengejutkan, apa yang terjadi setelah suaminya terbongkar justru menjadi awal dari kehancuran yang tidak bisa terhindarkan. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir ya, karena setiap babnya punya perjalanan yang mungkin pernah dialami oleh banyak orang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Rasakan sup asin ini, istri tak berguna, bentak suamiku sambil menyiram sup itu kepadaku. Ternyata itu hanya alasan suamiku untuk bisa makan di luar dengan gundiknya. Saat ku tahu perselingkuhan mereka, ku ceraikan suamiku dan ku viralkan mereka agar malu di hadapan umum. Kehidupan yang tampak sempurna. Laras menjalani hari-harinya bersama suaminya, Bima, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang terasa hangat meski tidak mewah. Setiap sudut rumah itu dipenuhi kesederhanaan yang dulu mereka bangun bersama. Dari perabot yang dipilih perlahan hingga warna cat dinding yang mereka tentukan berdua saat awal menikah. Bagi Laras, rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan simbol dari awal perjuangan cinta yang ia yakini tulus. Di masa awal pernikahan, Bima adalah sosok yang sangat berbeda dari yang ia kenal belakangan. Ia perhatian pada hal-hal kecil, menanyakan apakah Laras sudah makan, membantu mengangkat barang belanjaan, bahkan sesekali memasak di akhir pekan hanya untuk membuat suasana rumah terasa lebih hidup. Tawa Bima yang ringan dulu sering mengisi ruang tamu, membuat Laras merasa bahwa ia telah memilih orang yang tepat untuk menemani hidupnya. Setiap pagi, Bima selalu berangkat kerja dengan senyum dan ucapan lembut yang membuat Laras merasa dihargai. Sementara itu, Laras menjalani perannya sebagai istri dengan penuh semangat, menjaga rumah tetap rapi, menyiapkan makanan, dan menunggu kepulangan suaminya dengan rasa rindu yang sederhana namun tulus. Mereka sering makan malam bersama, berbagi cerita tentang hari masing-masing, dan sesekali tertawa atas hal-hal kecil yang sebenarnya sepele namun terasa berharga. Bima juga sering menunjukkan sisi romantisnya di awal pernikahan. Ia kadang membawa bunga sederhana atau makanan favorit Laras tanpa alasan khusus, hanya untuk membuat istrinya tersenyum. Hal-hal kecil itu membuat Laras merasa dicintai sepenuh hati, seolah tidak ada celah sedikit pun dalam hubungan mereka. Di mata Laras, kehidupan mereka tampak seperti awal dari kisah yang akan selalu bahagia. Ia percaya bahwa cinta yang mereka bangun akan bertahan lama, melewati segala rintangan dengan saling mendukung. Tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa kebahagiaan yang ia rasakan saat itu hanyalah permukaan dari sesuatu yang perlahan akan berubah. Hari-hari terasa stabil, tenang, dan penuh harapan. Laras sering membayangkan masa depan bersama Bima, rumah yang lebih besar, kehidupan yang lebih mapan, dan kebersamaan yang tetap hangat seperti sekarang. Ia tidak pernah meragukan Bima, bahkan ketika dunia kecil mereka mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang sangat halus. Namun pada saat itu, Laras masih hidup dalam keyakinan bahwa semua yang ia jalani adalah awal dari kebahagiaan yang tidak akan berakhir. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum yang ia lihat setiap hari, perlahan akan muncul jarak yang tidak ia mengerti penyebabnya. Rutinitas yang mulai dingin. Seiring berjalannya waktu, kehidupan yang dulu terasa hangat perlahan mulai berubah tanpa Laras benar-benar menyadarinya di awal. Hal-hal kecil yang dulu menjadi kebiasaan manis dalam rumah tangga mereka mulai menghilang satu persatu, digantikan oleh keheningan yang tidak biasa. Bima mulai sering pulang lebih larut dari biasanya. Jika dulu ia selalu berusaha tiba di rumah sebelum malam terlalu larut, kini jam pulangnya semakin tidak menentu. Kadang ia baru muncul ketika malam sudah benar-benar pekat,
dengan wajah lelah yang ia tutupi di balik alasan pekerjaan yang menumpuk. Setiap kali Laras mencoba bertanya, jawaban Bima selalu terdengar singkat dan terburu-buru, seolah tidak ingin membahas lebih jauh. Kerjaan lagi banyak. Begitu kata Bima hampir setiap kali Laras menanyakan hal yang sama. Awalnya Laras mencoba memahami. Ia berpikir mungkin ini memang bagian dari perjuangan mereka membangun masa depan. Ia tidak ingin menjadi istri yang banyak menuntut, apalagi mengganggu suaminya yang sedang mencari nafkah. Maka ia memilih diam, menahan semua pertanyaan yang mulai tumbuh di kepalanya. Namun di dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Bukan hanya soal jam pulang Bima yang berubah, tetapi juga tentang cara Bima bersikap ketika berada di rumah. Percakapan mereka mulai berkurang. Makan malam yang dulu penuh cerita kini sering diisi dengan keheningan. Bima lebih sering sibuk dengan ponselnya, sementara Laras duduk di seberang meja, mencoba mencari topik pembicaraan yang bisa menghidupkan suasana. Kadang Laras merasa seperti sedang hidup bersama seseorang yang perlahan menjauh, meski secara fisik masih berada di rumah yang sama. Tatapan Bima pun tidak lagi sehangat dulu. Ada kesan terburu-buru, seperti pikirannya selalu berada di tempat lain yang tidak bisa dijangkau oleh Laras. Meski begitu, Laras berusaha keras mengabaikan firasat yang mulai muncul di hatinya. Ia menenangkan dirinya sendiri dengan berbagai alasan. Mungkin Bima benar-benar sibuk. Mungkin pekerjaan sedang berat. Mungkin ini hanya fase sementara dalam kehidupan mereka. Ia tidak ingin pikirannya berkembang ke arah yang buruk. Setiap malam, Laras tetap menunggu Bima pulang dengan menyalakan lampu kecil di ruang tamu. Ia duduk sambil sesekali melirik arah pintu, berharap melihat sosok suaminya masuk dengan senyum seperti dulu. Namun semakin hari, harapan itu mulai terasa semakin tipis, tergantikan oleh kebiasaan menunggu dalam diam yang panjang. Di balik semua itu, Laras masih mencoba bertahan pada keyakinan bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Ia belum siap menerima kemungkinan bahwa perubahan kecil yang terjadi itu mungkin bukan sekadar kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Kehadiran orang ketiga. Di tempat kerja Bima, suasana kantor yang biasanya hanya dipenuhi rutinitas pekerjaan mulai terasa sedikit berbeda sejak kehadiran seorang wanita baru bernama Gita. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah, pandai bergaul, dan cepat beradaptasi dengan lingkungan kantor. Dalam waktu singkat, Gita sudah cukup dikenal oleh banyak rekan kerja, termasuk Bima. Awalnya, kedekatan mereka terlihat wajar seperti hubungan rekan kerja pada umumnya. Gita sering meminta bantuan Bima untuk hal-hal kecil terkait pekerjaan, dan Bima pun menjawabnya dengan sikap profesional. Namun seiring waktu, interaksi itu mulai tampak lebih sering dari biasanya. Mereka kerap terlihat berbincang di sela jam kerja, bahkan saat pekerjaan sudah selesai sekalipun. Beberapa rekan kantor sempat memperhatikan bagaimana Gita dan Bima mulai sering keluar bersama untuk urusan yang katanya sekadar makan siang atau membahas pekerjaan di luar kantor. Tidak ada yang benar-benar mencurigakan pada awalnya, karena keduanya selalu menjaga sikap di depan orang lain. Mereka tetap terlihat sopan, tetap terlihat seperti rekan kerja yang hanya menjalankan tugas. Namun di balik itu semua, ada pola yang perlahan mulai terbentuk. Bima yang sebelumnya jarang membawa urusan kantor keluar jam kerja, kini mulai sering memiliki alasan untuk tidak langsung pulang. Kadang ia menyebut ada rapat tambahan, kadang ada urusan mendadak dengan tim, dan tidak jarang pula ia mengaku harus lembur mendadak. Di sisi lain, Gita juga terlihat semakin nyaman berada di dekat Bima. Cara mereka berbicara mulai terasa lebih santai, tidak sekaku hubungan profesional pada umumnya. Ada tawa kecil yang sering muncul di antara percakapan mereka, ada momen-momen singkat yang tampak biasa bagi orang lain, namun jika diperhatikan lebih dalam, mulai menunjukkan kedekatan yang berbeda. Meski begitu, keduanya tetap berhati-hati. Mereka selalu memastikan tidak ada yang terlalu jelas terlihat, tidak ada yang bisa langsung menimbulkan kecurigaan besar. Semua dijaga agar tetap tampak normal di mata orang lain. Sementara itu, di rumah, Laras tidak mengetahui apa yang sedang berkembang di balik kehidupan kerja Bima. Ia hanya menerima penjelasan singkat tentang kesibukan suaminya, tanpa pernah benar-benar melihat apa yang terjadi di balik semua alasan itu.
Namun kehidupan jarang menyembunyikan sesuatu selamanya. Perlahan, tanpa disadari oleh Bima maupun Gita, garis antara sekadar rekan kerja dan hubungan yang mulai melampaui batas mulai menjadi semakin kabur. Suasana rumah yang tegang. Suasana rumah yang dulu terasa hangat kini mulai berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Tidak lagi dipenuhi percakapan ringan atau tawa kecil di malam hari, melainkan lebih sering diwarnai keheningan yang terasa berat. Laras mulai merasakan ada sesuatu yang tidak lagi sama, meski ia belum bisa menjelaskannya dengan pasti. Bima yang dulu dikenal tenang dan mudah tersenyum, kini sering pulang dengan wajah yang tampak lelah sekaligus mudah tersulut emosi. Hal-hal kecil yang sebenarnya sepele mulai menjadi pemicu kemarahan yang tidak Laras pahami. Cara Laras menata barang, sedikit kesalahan dalam masakan, atau bahkan pertanyaan sederhana bisa membuat Bima bereaksi berlebihan. Kenapa sih selalu begini? Suara Bima mulai terdengar lebih tajam dari biasanya, bahkan untuk hal-hal yang dulu tidak pernah dipermasalahkan. Laras mencoba tetap sabar. Ia mengira mungkin Bima benar-benar sedang berada dalam tekanan pekerjaan. Ia berusaha memperbaiki segala hal yang menurutnya bisa memicu kemarahan suaminya. Ia memasak lebih hati-hati, menjaga rumah lebih rapi, dan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan konflik. Namun semakin Laras berusaha, suasana justru tidak banyak berubah. Bima tetap sering menunjukkan sikap tidak puas, bahkan untuk hal yang tidak terlalu penting. Tatapan matanya pun mulai terasa berbeda, lebih dingin, lebih jauh, seolah ada batas yang semakin jelas antara mereka berdua di dalam rumah yang sama. Percakapan yang dulu mengalir dengan mudah kini berubah menjadi singkat dan kaku. Jika dulu Bima masih mau duduk bersama Laras setelah pulang kerja, kini ia lebih sering langsung masuk kamar atau sibuk dengan ponselnya tanpa banyak bicara. Kehadiran Laras seolah tidak lagi menjadi pusat perhatian seperti dulu. Laras mulai merasa seperti berjalan di atas kaca yang rapuh. Setiap kata yang ia ucapkan harus dipikirkan berkali-kali agar tidak memicu kemarahan Bima. Ia hidup dalam keadaan hati-hati yang melelahkan, namun tetap ia simpan sendiri tanpa banyak mengeluh. Di dalam dirinya, pertanyaan-pertanyaan kecil mulai tumbuh. Mengapa Bima berubah secepat ini? Apa yang sebenarnya terjadi di luar rumah yang tidak ia ketahui? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, Laras selalu menahannya, mencoba tetap percaya bahwa semua ini hanya sementara. Meski begitu, perubahan itu semakin nyata. Rumah yang dulu menjadi tempat paling nyaman kini terasa seperti ruang yang penuh ketegangan, di mana setiap langkah dan kata harus dijaga agar tidak menimbulkan ledakan emosi yang tidak terduga. Sup asin yang menjadi alasan. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Laras baru saja menyelesaikan masakannya dengan hati-hati seperti yang selalu ia lakukan akhir-akhir ini. Ia berharap setidaknya malam itu tidak akan ada ketegangan seperti hari-hari sebelumnya. Di meja makan, ia menata sup hangat yang baru saja ia tuangkan ke dalam mangkuk, lalu menunggu Bima duduk seperti biasa. Bima datang dengan langkah pelan, wajahnya terlihat lelah. Namun ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya malam itu, lebih tajam, lebih dingin, seperti menyimpan sesuatu yang tidak tersampaikan. Tanpa banyak bicara, ia duduk dan mulai mencicipi makanan di depannya. Beberapa detik kemudian, suasana yang semula tenang berubah seketika. "Ini apa?" Suara Bima terdengar rendah, namun penuh tekanan. Lara sedikit terdiam, mencoba memahami maksud pertanyaan itu. "Sup ayam, seperti biasanya," jawabnya pelan. Namun jawaban itu justru membuat Bima menghela napas kasar. Wajahnya mengeras, tangannya menggenggam sendok lebih kuat. Dalam hitungan detik, emosi yang selama ini sering muncul tiba-tiba meledak tanpa peringatan. "Rasakan sup asin ini, istri tak berguna." Suara Bima menggema di dalam rumah yang sempit itu. Sebelum Lara sempat bereaksi, mangkuk sup itu sudah terlempar ke arahnya. Cairan panas tumpah ke tubuh Laras, mengenai pakaian dan sebagian lengannya. Rasa panas itu bukan hanya dari sup yang mengenai kulitnya, tetapi juga dari kata-kata yang baru saja ia dengar. Laras terdiam. Tubuhnya kaku, bukan hanya karena panas yang terasa, tetapi karena tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi.
Matanya menatap Bima dengan campuran syok dan luka yang sulit dijelaskan. Namun Bima justru berdiri tanpa rasa bersalah. Napasnya masih berat, seolah kemarahan itu adalah hal yang wajar. Di dalam rumah itu, tidak ada suara lain selain keheningan yang tiba-tiba jatuh seperti beban berat. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya jarak yang terasa semakin lebar di antara mereka berdua. Laras perlahan berdiri, membersihkan dirinya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia tidak menangis saat itu, bukan karena tidak sakit, tetapi karena hatinya seperti sedang mencoba memahami sesuatu yang baru saja runtuh di hadapannya. Malam itu, meja makan yang biasanya menjadi tempat kebersamaan berubah menjadi saksi bisu dari sesuatu yang mulai hancur. Dan sejak kejadian itu, suasana rumah tidak lagi hanya dingin, tetapi terasa benar-benar kosong dari kehangatan yang pernah ada. Luka yang tak terlihat. Setelah malam itu, rumah tidak lagi terasa seperti tempat pulang yang aman bagi Laras. Kejadian sup yang tumpah masih membekas di kulitnya, tetapi rasa panas itu perlahan mereda. Yang tidak mereda justru sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, namun terus menggerogoti pikirannya. Laras duduk diam di sudut kamar, memandangi lengannya yang masih kemerahan. Ia mengoleskan obat dengan perlahan, namun pikirannya tidak benar-benar berada di sana. Yang terus berputar di kepalanya bukan rasa sakit fisik itu, melainkan suara Bima yang masih terngiang jelas. Istri tak berguna. Kalimat itu tidak hanya terdengar sebagai amarah sesaat. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Laras merasa bahwa masalahnya jauh lebih besar daripada sekadar sup yang asin. Itu bukan lagi tentang makanan, bukan lagi tentang kesalahan kecil di rumah. Itu tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini mungkin sudah lama berubah tanpa ia sadari. Sejak kejadian itu, Bima tidak banyak bicara. Ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi ada jarak yang semakin jelas di antara mereka. Tatapannya tidak lagi hangat, bahkan ketika melewati Laras di dalam rumah. Seolah kejadian malam itu hanyalah bagian dari hari yang tidak perlu dibahas kembali. Namun bagi Laras, semuanya berubah. Ia mulai mengingat kembali semua momen kecil yang dulu ia abaikan. Cara Bima semakin sering marah tanpa alasan jelas. Cara pulangnya yang semakin tidak menentu. Cara ia menjadi semakin tertutup dan dingin dalam beberapa waktu terakhir. Semua itu kini terlihat seperti potongan-potongan yang mulai menyatu menjadi gambaran yang tidak ingin ia lihat. Laras mulai menyadari bahwa kemarahan Bima bukan hanya soal sup asin. Itu bukan sekadar reaksi terhadap kesalahan kecil di dapur. Ada sesuatu yang lebih besar yang tidak pernah Bima ceritakan. Sesuatu yang membuat emosinya meledak di rumah, bukan di tempat lain. Dan yang paling menyakitkan bagi Laras adalah kenyataan bahwa ia mulai merasa bukan lagi bagian dari dunia yang ada di dalam diri Bima. Di malam-malam berikutnya, Laras lebih sering terjaga dalam diam. Ia tidak lagi menunggu Bima dengan harapan seperti dulu, melainkan dengan perasaan waspada yang sulit dijelaskan. Rumah yang sama kini terasa seperti ruang yang berbeda, lebih sunyi, lebih berat, dan penuh tanda tanya yang tidak pernah terjawab. Laras belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi satu hal mulai ia sadari dengan jelas. Sesuatu di antara mereka sudah berubah, dan mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Tanda-tanda pengkhianatan. Sejak kejadian sup yang tumpah itu, Laras mulai hidup dalam keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan yang nyaman, melainkan keheningan yang dipenuhi tanda tanya. Ia tidak lagi hanya memikirkan kemarahan Bima, tetapi mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak terlalu ia pedulikan. Salah satunya adalah ponsel Bima. Dulu, Bima tidak pernah terlalu tertutup. Ponselnya bisa diletakkan begitu saja di meja, di sofa, bahkan kadang Laras tanpa sengaja melihat layar saat notifikasi muncul. Namun sekarang, semuanya berubah. Ponsel itu hampir selalu berada di dekat Bima, bahkan saat ia berada di rumah sekalipun. Setiap kali Laras mendekat, Bima refleks mengubah posisi layar atau memasukkan ponsel ke saku celana. Jika ada pesan masuk, ia akan segera menjauh untuk membalasnya. Hal-hal kecil seperti itu mulai menarik perhatian Laras, meski ia berusaha menepis pikiran buruk yang muncul di kepalanya.
Selain itu, alasan-alasan Bima untuk keluar rumah juga semakin tidak jelas. Ia sering mengatakan ada urusan mendadak, lembur tambahan, atau pertemuan kerja yang tidak terjadwal. Namun beberapa kali, Laras merasa ada ketidakkonsistenan dalam ceritanya. Jam pulangnya tidak selalu sesuai dengan alasan yang ia berikan. Laras tidak langsung menuduh. Ia masih mencoba bertahan pada keyakinan bahwa semua ini mungkin benar-benar tentang pekerjaan. Namun perasaan tidak nyaman itu semakin sering muncul, terutama ketika Bima mulai lebih sering pergi tanpa banyak penjelasan dan kembali dengan sikap yang tetap dingin. Di dalam rumah, komunikasi mereka semakin berkurang. Percakapan sederhana yang dulu terjadi setiap hari kini berubah menjadi kalimat-kalimat singkat yang tidak berkembang. Bahkan saat makan malam, suasana lebih sering diisi dengan keheningan yang berat, hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Namun di balik semua itu, Laras mulai memperhatikan pola yang semakin sulit ia abaikan. Setiap kali Bima keluar dengan alasan tertentu, ada perubahan kecil dalam sikapnya. Lebih rapi, lebih berhati-hati, dan kadang terlihat seperti sedang mempersiapkan sesuatu yang tidak ingin diketahui. Perlahan, tanpa ia sadari, rasa percaya yang dulu begitu kuat mulai terkikis sedikit demi sedikit. Bukan karena satu kejadian besar, tetapi karena rangkaian hal kecil yang terus berulang dan membentuk keraguan yang semakin sulit ditepis. Laras mulai bertanya dalam diam, meski tidak pernah ia ucapkan secara langsung. Apakah semua ini benar-benar tentang pekerjaan? Atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya? Dan untuk pertama kalinya, Laras merasa bahwa jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak akan membuatnya tenang. Pertemuan rahasia. Hari itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Laras hanya keluar sebentar untuk membeli kebutuhan rumah yang mulai menipis. Ia tidak punya rencana apapun selain pulang dan kembali ke rutinitas yang akhir-akhir ini terasa semakin berat dijalani. Namun sesuatu yang tidak direncanakan justru mengubah semuanya. Saat melintas di salah satu jalan utama, perhatian Laras tertuju pada sebuah restoran yang cukup ramai. Ia sempat melirik sekilas, hanya karena mobil di depan restoran itu terlihat seperti mobil yang ia kenal. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Tetapi ketika pandangannya tertuju lebih lama, tubuhnya tiba-tiba terasa kaku. Di dalam restoran itu, ia melihat Bima. Laras berhenti berjalan tanpa sadar. Pandangannya menajam, mencoba memastikan apa yang ia lihat bukan kesalahan. Dan saat ia memperhatikan lebih jelas, keraguan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih sulit diterima. Bima duduk bersama seorang wanita, Gita. Awalnya Laras mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya pertemuan biasa. Mungkin urusan kerja, mungkin kebetulan. Namun ada sesuatu dari cara mereka duduk yang membuat hatinya tidak tenang. Jarak di antara mereka terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Percakapan mereka terlihat santai, bahkan sesekali diselingi senyum kecil yang tidak pernah Laras lihat di rumah akhir-akhir ini. Gita terlihat nyaman, begitu pula Bima. Tidak ada ketegangan, tidak ada jarak seperti yang selama ini Laras rasakan di rumah. Yang ada justru kehangatan yang terasa asing bagi Laras. Seolah ia sedang melihat dua orang yang saling mengenal lebih dari yang seharusnya. Laras berdiri di luar restoran itu cukup lama, tanpa benar-benar mampu melangkah masuk atau pergi. Kepalanya penuh dengan berbagai kemungkinan, tetapi hatinya sudah lebih dulu merasakan sesuatu yang tidak ingin ia akui. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh pelan-pelan. Semua tanda-tanda yang selama ini ia abaikan tiba-tiba terasa menyatu dalam satu momen yang jelas di hadapannya. Bima tidak sendirian seperti yang ia katakan. Dan Gita bukan sekadar nama yang pernah Laras dengar secara samar. Laras akhirnya melangkah mundur perlahan. Ia tidak ingin terlihat, tidak ingin mengganggu, dan mungkin juga belum siap untuk menghadapi kenyataan secara langsung. Namun yang jelas, setelah melihat itu semua, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di balik hidup rumah tangganya. Hari itu, sesuatu di dalam diri Laras berubah. Bukan hanya rasa curiga yang semakin kuat, tetapi juga keyakinan bahwa ia sedang berada di ambang sebuah kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya.
Dunia yang runtuh. Sejak melihat Bima bersama Gita di restoran itu, Laras pulang dalam keadaan yang berbeda. Bukan lagi sekadar lelah fisik, tetapi seperti membawa sesuatu yang berat di dalam dadanya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus berusaha mencari penjelasan yang masuk akal, sesuatu yang bisa membuat apa yang ia lihat tadi menjadi tidak berarti. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin jelas pula kenyataan itu terasa. Di rumah, Bima belum pulang. Seperti biasa, tidak ada kepastian jam kedatangan. Tapi kali ini, Laras tidak lagi menunggu dengan perasaan yang sama. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu, bukan dengan harapan, melainkan dengan kegelisahan yang semakin menguat. Ketika Bima akhirnya pulang malam itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada percakapan ringan seperti dulu. Hanya keheningan yang terasa penuh tekanan. Laras memperhatikan Bima dengan lebih saksama. Cara ia meletakkan tasnya, cara ia menghindari kontak mata, semuanya kini terlihat berbeda di mata Laras. Hal-hal yang dulu ia abaikan kini justru menjadi tanda-tanda yang tidak bisa lagi ia sangkal. Dari mana? Suara Laras akhirnya keluar, pelan namun tegas. Bima berhenti sejenak sebelum menjawab. Ada urusan kerja, katanya singkat, tanpa banyak penjelasan. Jawaban itu tidak lagi terdengar meyakinkan bagi Laras. Bukan karena satu kata itu saja, tetapi karena semua yang sudah ia lihat, semua yang sudah ia rasakan, akhirnya mencapai titik di mana ia tidak bisa lagi menutupinya. Malam itu, Laras tidak langsung mengungkapkan apa yang ia ketahui. Ia hanya duduk diam, tetapi di dalam dirinya sesuatu sedang runtuh perlahan. Semua kenangan tentang Bima yang dulu perhatian, semua harapan tentang masa depan yang ia bangun, semuanya mulai terasa seperti sesuatu yang jauh dan tidak lagi nyata. Ia teringat bagaimana ia bertahan saat Bima mulai berubah. Bagaimana ia mencoba memahami saat Bima sering marah. Bagaimana ia menahan diri meski sering disakiti secara kata-kata. Semua itu kini terasa seperti pengorbanan yang tidak pernah dihargai. Yang paling menyakitkan bukan hanya kemungkinan bahwa Bima telah berselingkuh, tetapi kenyataan bahwa ia telah berjuang sendirian dalam mempertahankan sesuatu yang ternyata sudah tidak dijaga oleh orang yang sama. Malam itu, Laras tidak menangis keras. Ia hanya diam, menatap ruang kosong di sekitarnya, seperti seseorang yang baru saja kehilangan pegangan pada hidup yang selama ini ia yakini. Dan di titik itu, dunia yang ia bangun bersama Bima benar-benar mulai runtuh. Tanpa suara, tanpa peringatan, hanya menyisakan luka yang perlahan menjadi nyata. Keputusan yang berat. Setelah malam yang membuat seluruh keyakinannya runtuh, hari-hari Laras berjalan dengan cara yang berbeda. Ia masih melakukan rutinitas seperti biasa, menyiapkan rumah, memasak, membersihkan, dan menunggu Bima pulang, tetapi semuanya dilakukan dengan perasaan yang kosong. Seolah tubuhnya masih tinggal di rumah itu, namun pikirannya sudah berada di tempat lain. Bima sendiri tidak menunjukkan perubahan. Ia tetap pulang dengan alasan pekerjaan, tetap sibuk dengan ponselnya, dan tetap menjaga jarak yang semakin jelas. Tidak ada percakapan tentang apa yang terjadi di antara mereka, tidak ada penjelasan, dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan yang perlahan memburuk. Justru dari keheningan itulah Laras mulai melihat semuanya dengan lebih jernih. Setiap malam ketika Bima sudah tertidur atau sibuk dengan dunianya sendiri, Laras duduk sendirian di ruang kecil rumah mereka. Ia memikirkan ulang perjalanan hidupnya sejak awal pernikahan. Tentang bagaimana ia pernah percaya sepenuhnya. Tentang bagaimana ia pernah bertahan meski mulai terluka sedikit demi sedikit. Dan tentang bagaimana ia kini berada di titik di mana tidak ada lagi kepastian yang bisa ia pegang. Di dalam hatinya, pertanyaan yang sama terus berulang. Sampai kapan ia harus bertahan dalam sesuatu yang sudah tidak utuh? Laras mulai menyadari bahwa yang ia pertahankan bukan lagi sebuah hubungan yang sehat, melainkan sebuah kebiasaan untuk tidak melepaskan. Ia takut pada perubahan, takut pada kehilangan, dan takut pada ketidakpastian. Namun perlahan, rasa takut itu mulai kalah oleh rasa sakit yang terus menumpuk. Suatu malam, setelah Bima tidak banyak bicara seperti biasanya,
Laras duduk lebih lama dari biasanya di ruang tamu. Ia menatap sekeliling rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat paling aman, tetapi kini terasa seperti ruang yang dipenuhi kenangan yang menyakitkan. Untuk pertama kalinya, Laras tidak lagi memikirkan bagaimana cara memperbaiki semuanya. Ia mulai memikirkan bagaimana cara mengakhirinya. Keputusan itu tidak datang dengan mudah. Tidak ada momen dramatis atau ledakan emosi. Hanya kesadaran yang tumbuh perlahan bahwa bertahan tidak lagi berarti cinta, melainkan hanya bertahan dalam luka yang terus diabaikan. Laras tahu, apa yang ia pikirkan bukan keputusan kecil. Ini akan mengubah seluruh hidupnya. Akan ada rasa sakit, akan ada konsekuensi, dan akan ada masa yang tidak mudah untuk dijalani. Namun di tengah semua ketakutan itu, ada satu hal yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Keinginan untuk tidak lagi hidup dalam kebohongan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laras mulai melihat sebuah jalan keluar. Meski jalan itu tidak mudah, dan penuh ketidakpastian di depannya. Bukti yang dikumpulkan. Sejak keputusan itu mulai terbentuk di dalam pikirannya, Laras tidak lagi hanya berdiam dalam kesedihan. Ada sesuatu yang berubah dalam cara ia menghadapi semuanya. Jika sebelumnya ia hanya menahan sakit dan kebingungan, kini ia mulai bergerak dengan lebih terarah. Meski hatinya masih penuh luka, ia tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan dugaan atau perasaan semata. Laras membutuhkan kepastian, sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dibantah. Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil. Laras mulai lebih memperhatikan kebiasaan Bima dengan tenang, tanpa emosi yang meledak-ledak seperti sebelumnya. Ia mengamati jam-jam Bima keluar rumah, perubahan sikapnya, hingga cara ia berinteraksi dengan ponselnya yang selalu dijaga ketat. Di sela waktu ketika Bima tidak berada di rumah, Laras mencoba mencari kejelasan. Bukan dengan terburu-buru, tetapi dengan kesabaran yang dipaksakan dari rasa sakit yang terus menumpuk di dadanya. Ia mulai menyusun potongan-potongan kejadian yang selama ini terasa tidak berhubungan. Setiap keterlambatan, setiap alasan yang tidak konsisten, setiap perubahan sikap, semuanya mulai terlihat seperti bagian dari pola yang sama. Lalu, suatu hari, kesempatan itu datang tanpa ia rencanakan. Saat Bima meninggalkan ponselnya dalam keadaan tidak terkunci di ruang tamu, Laras sempat terdiam beberapa saat. Ia tahu apa yang ia lakukan akan mengubah segalanya, tetapi di saat yang sama, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka layar itu. Awalnya hanya percakapan biasa. Namun semakin ia membaca, semakin jelas batas yang selama ini ia coba abaikan mulai runtuh. Nama Gita muncul berulang kali dalam percakapan itu, bukan sebagai rekan kerja biasa, tetapi dengan nada yang jauh lebih pribadi, lebih akrab, dan terlalu dekat untuk dianggap sekadar profesional. Pesan-pesan itu tidak lagi menyisakan ruang untuk keraguan. Ada rencana pertemuan, ada percakapan di luar urusan pekerjaan, dan ada kata-kata yang menunjukkan kedekatan yang tidak pernah Laras bayangkan sebelumnya. Laras menutup ponsel itu perlahan, bukan karena tidak sanggup melihat lebih jauh, tetapi karena apa yang ia lihat sudah cukup untuk memahami semuanya. Namun ia tidak berhenti di situ. Di hari-hari berikutnya, Laras mulai menyimpan potongan-potongan bukti lainnya. Waktu keberangkatan Bima, kebiasaan yang tidak sesuai dengan alasan yang ia berikan, hingga momen-momen kecil yang dulu ia anggap sepele tetapi kini terasa berarti. Setiap bukti yang ia kumpulkan bukan untuk membalas, tetapi untuk memastikan bahwa dirinya tidak sedang membangun keputusan di atas keraguan. Semakin banyak yang ia temukan, semakin jelas pula gambaran yang terbentuk di pikirannya. Dan meski hatinya semakin terluka, ada satu hal yang mulai tumbuh bersamaan dengan rasa sakit itu, ketegasan. Laras tidak lagi hanya menjadi seseorang yang menunggu penjelasan. Ia sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kenyataan sepenuhnya. Konfrontasi dingin. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada lagi keheningan yang sekadar lewat, tetapi keheningan yang seolah menunggu sesuatu untuk terjadi. Laras sudah menyiapkan dirinya sejak sore hari. Bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan tersimpan rapi, bukan lagi sebagai beban pikiran, melainkan sebagai alasan untuk sebuah percakapan yang tidak bisa lagi dihindari.
Ketika Bima pulang, seperti biasa ia tidak langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda di rumah itu. Ia masuk dengan wajah lelah, meletakkan barangnya tanpa banyak bicara, seolah dunia di sekitarnya masih berjalan seperti biasanya. Namun Laras tidak lagi berada di titik yang sama. "Bima," suara Laras terdengar tenang, tetapi ada ketegasan yang tidak pernah muncul sebelumnya. Bima menoleh sekilas. "Apa?" Laras berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan perlahan ke meja di depannya. Tanpa banyak kata, ia meletakkan beberapa tangkapan percakapan dan catatan kecil yang selama ini ia simpan. Tidak berlebihan, tidak dramatis, hanya fakta yang tersusun rapi. "Aku sudah tahu semuanya," ucap Laras pelan. Ruangan itu hening sejenak. Bima menatap kertas-kertas itu, lalu kembali menatap Laras. Tidak ada reaksi besar. Tidak ada keterkejutan yang ia harapkan. Hanya tatapan datar yang sulit dibaca. "Apa maksudmu?" Suara Bima tetap tenang, bahkan terlalu tenang. Laras menarik napas panjang. "Tentang Gita. Tentang semua yang kamu sembunyikan." Nama itu akhirnya disebut. Dan saat itu, tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Bima terdiam beberapa saat. Namun bukannya menunjukkan penyesalan atau mencoba menjelaskan dengan sungguh-sungguh, ia justru mengalihkan pandangannya seolah percakapan ini bukan sesuatu yang penting. "Kalau kamu sudah tahu, terus kenapa?" jawabnya datar. Jawaban itu membuat Laras terdiam. Bukan karena tidak siap, tetapi karena sikap itu jauh lebih dingin dari apapun yang pernah ia bayangkan. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan, bahkan tidak ada usaha untuk membela diri dengan serius. Laras menatap Bima lama. Dalam tatapan itu, ia mencari sedikit tanda bahwa laki-laki yang pernah ia percaya masih ada di dalam diri yang berdiri di depannya sekarang. Namun yang ia temukan hanyalah jarak yang semakin jelas. "Aku hanya ingin kejujuran," kata Laras akhirnya. Bima menghela napas pendek. "Kamu terlalu berlebihan." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa beban, seolah masalah ini hanyalah sesuatu yang tidak perlu diperpanjang. Dan disitulah Laras benar-benar memahami sesuatu yang selama ini ia tolak untuk dilihat. Bima tidak sedang berusaha mempertahankan hubungan ini. Bima tidak sedang menyesal. Bima tidak sedang kehilangan apapun. Yang tersisa hanya Laras yang berdiri di tengah kenyataan yang dingin. Berhadapan dengan seseorang yang sudah tidak lagi melihat hubungan mereka dengan cara yang sama. Malam itu, tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan yang meledak-ledak. Hanya percakapan singkat yang terasa lebih tajam dari kata-kata keras manapun. Dan setelah semuanya selesai, Laras menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Konfrontasi itu bukan membuka luka lama, tetapi mengungkap bahwa bagi Bima, luka itu mungkin sudah tidak pernah berarti lagi sejak lama. Pengakuan yang menyakitkan. Setelah malam konfrontasi yang dingin itu, suasana rumah tidak kembali seperti biasa. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada usaha untuk memperbaiki keadaan. Yang ada hanya jarak yang semakin jelas di antara Laras dan Bima, seolah mereka hidup di rumah yang sama tetapi di dunia yang berbeda. Namun Laras tahu, keheningan itu tidak bisa berlangsung selamanya. Beberapa hari kemudian, ketika Bima pulang lebih awal dari biasanya, Laras merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan perubahan suasana yang halus, tetapi ketegangan yang sudah terbentuk bahkan sebelum satu kata pun terucap. Kali ini, Laras tidak lagi membawa bukti. Ia hanya membawa dirinya sendiri, dan keberanian untuk mendengar kebenaran tanpa penundaan lagi. "Bima," suara Laras terdengar pelan, tapi tegas. "Aku mau jawaban yang jujur." Bima berhenti sejenak, lalu menatap Laras tanpa ekspresi yang jelas. Tidak ada kemarahan, tidak ada panik, hanya sikap tenang yang terasa terlalu dingin untuk situasi seperti ini. "Jawaban apa lagi?" jawab Bima singkat. Laras menahan napas. "Tentang kamu dan Gita." Nama itu kembali muncul di antara mereka. Kali ini tanpa bisa dihindari. Ruangan terasa semakin sempit, meski tidak ada satupun yang bergerak mendekat. Untuk beberapa detik, Bima hanya diam.
Namun kali ini tidak seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda, bukan penyangkalan, bukan kebingungan, melainkan penerimaan yang terlalu mudah. Ya, akhirnya Bima berkata datar. Satu kata itu jatuh begitu saja, tanpa getaran, tanpa keraguan. Dan bagi Laras, itu sudah cukup untuk menghancurkan sisa harapan kecil yang masih ia simpan. Namun yang lebih menyakitkan bukan hanya pengakuan itu, melainkan apa yang datang setelahnya. Terus kamu mau apa sekarang? Lanjut Bima, dengan nada yang seolah membahas hal biasa. Laras terdiam. Ia tidak menyangka pengakuan itu akan disampaikan dengan sikap sedingin itu. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan yang terlihat. Seolah hubungan itu bukan sesuatu yang perlu disesali, hanya bagian dari pilihan yang sudah terjadi. Aku cuma ingin kamu jujur dari awal, jawab Laras akhirnya, suaranya sedikit bergetar. Bima menghela napas pendek, lalu bersandar ringan seolah percakapan ini tidak terlalu penting baginya. Kamu juga harusnya lihat dirimu sendiri, Ras, ucapnya tiba-tiba. Laras menatapnya, tidak langsung mengerti arah pembicaraan itu. Selama ini kamu terlalu banyak menuntut. Kamu nggak ngerti aku. Kamu cuma fokus di rumah, di hal-hal kecil yang bikin aku stres. Lanjut Bima dengan nada datar, tanpa emosi. Kata-kata itu membuat Laras terdiam. Bukan karena tidak pernah mendengar alasan seperti itu sebelumnya, tetapi karena kali ini disampaikan dengan cara yang seolah semua kesalahan berada di pihaknya. Bima tidak hanya mengakui perselingkuhannya. Ia juga memindahkan beban kesalahannya pada Laras. Aku nggak merasa salah sepenuhnya, kata Bima akhirnya, dengan tenang. Kamu juga punya bagian dari ini. Kalimat itu jatuh lebih dalam daripada pengakuan apapun sebelumnya. Laras berdiri diam, menatap pria yang pernah ia percayai sepenuhnya. Di hadapannya, tidak ada lagi sosok yang dulu ia anggap rumah. Yang ada hanyalah seseorang yang sudah memilih jalannya sendiri, tanpa menoleh ke belakang. Dan di titik itu, Laras tidak lagi mencari pembenaran. Yang tersisa hanya kesadaran pahit bahwa pengakuan ini bukan akhir dari luka, melainkan awal dari kenyataan yang lebih dingin dari yang pernah ia bayangkan. Perceraian yang tak terelakkan. Setelah pengakuan Bima yang dingin dan tanpa penyesalan itu, sesuatu di dalam diri Laras benar-benar berubah. Bukan lagi sekadar luka atau kecewa, tetapi sebuah kejelasan yang tidak bisa lagi diperdebatkan. Ia sudah tidak berada di tahap mencari alasan, apalagi berharap keadaan bisa kembali seperti dulu. Hari-hari setelahnya dilalui Laras dengan tenang yang terasa asing bagi dirinya sendiri. Ia tidak lagi berusaha memperbaiki komunikasi, tidak lagi mencoba memahami sikap Bima, dan tidak lagi menunggu penjelasan yang lebih baik. Semua yang dulu ia pertahankan perlahan dilepaskan, satu persatu, dalam diam. Bima pun tidak banyak berubah. Ia tetap menjalani hidup seperti biasa di dalam rumah yang sama, seolah jarak di antara mereka adalah sesuatu yang sudah diterima begitu saja. Tidak ada usaha untuk mendekat, tidak ada percakapan untuk memperbaiki keadaan. Yang tersisa hanya dua orang yang hidup berdampingan tanpa benar-benar bersama. Di tengah kondisi itu, Laras akhirnya mengambil keputusan yang sudah lama ia tahan. Suatu pagi, dengan ketenangan yang ia kumpulkan dari segala luka yang pernah ia lalui, Laras memutuskan untuk mengajukan perceraian. Tidak ada drama, tidak ada keraguan yang terlihat di wajahnya saat itu. Yang ada hanyalah kepastian yang lahir dari proses panjang menerima kenyataan. Ketika ia menyampaikan hal itu kepada Bima, reaksinya tidak datang dengan kejutan besar. Bima hanya menatap sekilas, seperti mendengar sesuatu yang sebenarnya sudah ia perkirakan sejak lama. Kalau itu mau kamu, jawab Bima singkat, tanpa emosi yang jelas. Tidak ada upaya untuk menahan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada usaha terakhir untuk memperbaiki hubungan. Dan bagi Laras, itu justru menjadi jawaban paling jelas dari semuanya. Proses perceraian pun berjalan tanpa banyak konflik. Laras tidak ingin memperpanjang sesuatu yang sudah rusak di dalamnya. Ia tidak mencari pembuktian, tidak mencari pembalasan, dan tidak ingin terjebak lebih lama dalam hubungan yang sudah kehilangan maknanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat,
tetapi sekaligus melegakan. Seperti melepaskan sesuatu yang selama ini ia genggam terlalu lama meski sudah tidak lagi memberi kehidupan. Di rumah itu, tidak ada lagi percakapan tentang masa depan bersama. Tidak ada lagi harapan yang digantungkan. Yang ada hanya persiapan untuk berpisah, perlahan dan pasti. Dan saat semua proses itu berjalan, Laras menyadari satu hal penting. Keputusan ini bukan lagi tentang Bima, bukan tentang Gita, dan bukan tentang masa lalu. Ini tentang dirinya sendiri. Tentang memilih untuk berhenti bertahan di tempat yang sudah tidak lagi menjadi rumah. Kehidupan setelah pengkhianatan. Setelah perceraian itu resmi, Laras meninggalkan rumah yang dulu ia isi dengan harapan dan pengorbanan. Tidak ada lagi suara Bima di malam hari, tidak ada lagi langkah kaki yang dulu ia tunggu, dan tidak ada lagi rutinitas yang selama ini membuatnya bertahan dalam hubungan yang perlahan runtuh. Hari-hari pertama terasa seperti ruang kosong yang terlalu luas untuk dirinya sendiri. Sunyi yang dulu ia alami saat masih bersama Bima kini terasa berbeda. Bukan lagi sunyi karena diabaikan, tetapi sunyi karena benar-benar sendiri. Dan dalam kesunyian itu, semua luka yang sempat tertahan mulai muncul satu persatu. Namun Laras tidak kembali ke masa lalu. Ia memilih untuk tetap berjalan, meski pelan. Di awal, semuanya terasa berat. Bangun pagi tanpa kebiasaan lama, makan tanpa seseorang di seberang meja, dan malam yang tidak lagi diisi penantian. Ada saat-saat ketika ia masih teringat hal-hal kecil tentang Bima, bukan karena rindu, tetapi karena ingatan itu belum sepenuhnya hilang dari dirinya. Tapi Laras mulai belajar mengisi ulang hidupnya dengan hal-hal sederhana. Ia menata ulang ruang tempat tinggalnya, mencoba membangun kembali rasa nyaman dari awal. Ia mulai lebih sering keluar rumah, sekadar berjalan atau menghirup udara luar yang dulu jarang ia perhatikan. Perlahan, ia juga mulai kembali pada dirinya sendiri yang sempat hilang selama pernikahan itu. Hal-hal yang dulu ia abaikan mulai ia lakukan kembali, bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi untuk mengingat bahwa dirinya masih ada di luar semua luka itu. Meski begitu, luka itu tidak benar-benar hilang. Ada momen-momen ketika Laras masih terdiam lama, memikirkan apa yang terjadi di masa lalu. Ada rasa sakit yang muncul tanpa diundang, seperti bayangan yang tiba-tiba datang lalu pergi lagi. Namun kali ini, ia tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya. Ia belajar bahwa sembuh bukan berarti melupakan, tetapi tetap berjalan meski ingatan itu masih ada. Di tengah proses itu, Laras tidak menjadi seseorang yang langsung bahagia. Ia tidak tiba-tiba menjadi kuat tanpa sisa rasa sakit. Ia hanya menjadi seseorang yang terus mencoba berdiri, meski sesekali masih goyah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laras mulai memahami bahwa hidupnya tidak lagi ditentukan oleh apa yang ia kehilangan, tetapi oleh apa yang masih bisa ia bangun dari dirinya sendiri. Jejak di dunia maya. Setelah beberapa waktu mencoba menata ulang hidupnya, Laras mulai merasa bahwa ada sesuatu yang masih tertinggal di dalam dirinya. Bukan sekadar luka, tetapi juga cerita yang belum sepenuhnya ia lepaskan. Selama ini ia menyimpan semuanya sendiri, menanggungnya dalam diam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa di luar dirinya. Namun suatu malam, ketika ia duduk sendirian dengan ponsel di tangan, pikirannya mulai mengarah pada sesuatu yang berbeda. Ia tidak ingin membalas siapapun. Ia juga tidak ingin membuka kembali konflik lama. Ia hanya merasa bahwa apa yang ia alami bukan sesuatu yang harus terus terkubur tanpa suara. Akhirnya, Laras membuat keputusan yang tidak ia rencanakan sejak awal. Ia membagikan kisahnya di media sosial secara anonim. Ia menulis dengan hati-hati, tanpa menyebut nama asli, tanpa detail yang bisa langsung mengarah pada dirinya atau Bima. Namun isi ceritanya jujur, tentang pengkhianatan, perubahan sikap, kebohongan yang perlahan terbongkar, dan keputusan untuk melepaskan hubungan yang sudah tidak sehat. Awalnya, Laras tidak mengharapkan apapun. Ia hanya ingin mengeluarkan sesuatu yang selama ini menumpuk di dalam dirinya. Setelah menekan tombol unggah, ia bahkan tidak langsung kembali membuka unggahan itu. Ia membiarkannya begitu saja, seolah melepaskan beban tanpa peduli akan respons apapun. Namun keesokan harinya, sesuatu mulai berubah. Notifikasi mulai berdatangan satu persatu.
Awalnya hanya beberapa komentar dari orang asing yang merasa terhubung dengan kisah itu. Mereka tidak tahu siapa Laras, tetapi mereka mengerti rasa sakit yang ia tuliskan. Ada yang bercerita bahwa mereka pernah mengalami hal serupa. Ada yang memberi dukungan, ada juga yang hanya sekadar mengatakan bahwa mereka ikut merasakan beratnya cerita itu. Laras membaca semuanya dalam diam. Ia tidak menyangka bahwa cerita yang ia anggap sederhana justru menyentuh begitu banyak orang. Semakin hari, unggahannya mulai menyebar lebih luas. Orang-orang mulai membagikannya ulang, membahasnya di kolom komentar, bahkan mengaitkannya dengan pengalaman mereka sendiri. Tanpa disadari, cerita Laras berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Bagi sebagian orang, itu adalah kisah tentang pengkhianatan. Bagi yang lain, itu adalah kisah tentang keberanian untuk pergi. Dan bagi Laras sendiri, itu adalah pertama kalinya ia merasa bahwa rasa sakitnya tidak lagi hanya miliknya seorang. Namun di balik perhatian itu, Laras tetap menjaga jarak. Ia tidak membalas semua komentar, tidak membuka terlalu banyak percakapan, dan tetap mempertahankan anonimitasnya. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian, hanya ingin suaranya didengar tanpa harus kehilangan dirinya sendiri lagi. Di tengah respons yang terus mengalir, Laras mulai menyadari sesuatu yang baru. Ceritanya bukan hanya tentang masa lalunya, tetapi juga tentang bagaimana orang lain bisa melihat diri mereka sendiri di dalamnya. Dan tanpa ia rencanakan, jejak kecil yang ia tinggalkan di dunia maya mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Bukan sebagai balasan, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap luka yang disembunyikan terlalu lama, pada akhirnya akan mencari jalan untuk didengar. Viral yang tak terduga. Laras sebenarnya tidak pernah berniat menjadikan kisahnya sebagai sesuatu yang besar. Baginya, tulisan anonim itu hanyalah ruang kecil untuk mengeluarkan beban yang selama ini ia simpan sendirian. Ia menulis tanpa ekspektasi, tanpa membayangkan akan ada dampak yang jauh melampaui dirinya. Namun dunia maya bergerak lebih cepat dari yang ia duga. Dalam beberapa hari saja, unggahan itu mulai menyebar ke berbagai platform. Seseorang membagikannya ulang, lalu dibagikan lagi, hingga akhirnya kisah itu berubah menjadi viral. Judul-judul yang muncul di berbagai unggahan ulang mulai berbeda-beda, tetapi inti ceritanya tetap sama. Seorang istri yang dikhianati, diperlakukan dingin, dan akhirnya memilih pergi setelah menemukan kebenaran. Laras melihat semua itu dari kejauhan, tetap dengan akun anonimnya. Ia tidak mengungkap identitas, tidak memberi klarifikasi tambahan, hanya memperhatikan bagaimana kisahnya berkembang di tangan orang-orang yang tidak ia kenal. Komentar demi komentar terus bermunculan. Banyak yang bersimpati, mengungkapkan kemarahan mereka pada sosok suami dalam cerita itu. Mereka mengecam sikap dingin, pengkhianatan, dan cara laki-laki itu memperlakukan istrinya. Nama, Bima, dan Gita mulai sering disebut dalam diskusi-diskusi online, meski semuanya masih berdasarkan cerita anonim yang tidak menyebut identitas asli. Sebagian orang bahkan menuliskan pengalaman mereka sendiri, merasa bahwa kisah Laras mewakili sesuatu yang pernah mereka alami atau takutkan dalam hidup mereka. Ada yang menguatkan, ada yang memberi dukungan, ada pula yang sekadar mengingatkan bahwa tidak semua hubungan layak untuk dipertahankan. Di sisi lain, semakin viral kisah itu, semakin besar pula tekanan yang muncul di kolom komentar. Diskusi berubah menjadi perdebatan. Ada yang mencoba melihat dari berbagai sudut, tetapi sebagian besar tetap berpihak pada sosok Laras dalam cerita tersebut. Tanpa Laras sadari, kisah yang awalnya hanya pelampiasan pribadi kini telah menjadi bahan pembicaraan luas. Di tengah semua itu, Laras tetap diam. Ia tidak menambahkan cerita baru, tidak mengoreksi, dan tidak memperjelas detail apapun. Ia hanya membaca dari jauh. Sesekali menutup ponselnya ketika merasa terlalu berat melihat reaksi yang terus mengalir. Namun satu hal yang perlahan ia sadari adalah ini, cerita yang ia tulis bukan lagi sekadar tentang dirinya sendiri. Ia sudah menjadi cermin bagi banyak orang yang pernah terluka, dan itu membuatnya merasa aneh sekaligus berat. Sementara itu, di dunia yang tidak ia sentuh secara langsung, nama dalam ceritanya mulai hidup dengan makna yang jauh lebih besar dari sekadar kisah pribadi. Dan dari sanalah,
Dampak yang tak pernah ia bayangkan mulai benar-benar terasa. Kehancuran reputasi. Viralnya kisah anonim yang beredar luas mulai memberi dampak yang tidak lagi bisa diabaikan oleh Bima dan Gita. Awalnya mereka menganggap itu hanya cerita di internet, sesuatu yang bisa lewat begitu saja tanpa menyentuh kehidupan nyata mereka. Namun semakin hari, suasananya justru berubah menjadi semakin nyata dan terasa di kehidupan sehari-hari. Di lingkungan kerja, Bima mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Percakapan yang dulu mengalir santai kini menjadi lebih singkat dan kaku. Beberapa rekan kerja yang sebelumnya akrab mulai menjaga jarak, seolah ada batas tak terlihat yang tidak ingin mereka lewati. Tatapan yang sebelumnya biasa saja kini terasa berbeda. Ada penilaian, ada keraguan, meski tidak diucapkan secara langsung. Gita pun merasakan hal yang sama. Ia yang dulu mudah berbaur kini mulai menjadi bahan pembicaraan yang disampaikan dengan nada rendah. Tidak ada yang mengonfrontasi secara terbuka, tetapi perubahan sikap itu cukup jelas untuk dirasakan. Obrolan yang tiba-tiba berhenti saat ia datang, senyum yang tidak lagi tulus, dan ajakan yang semakin jarang muncul. Di luar lingkungan kerja, tekanan itu bahkan terasa lebih berat. Lingkar pertemanan yang dulu tidak mempertanyakan apapun mulai menunjukkan perubahan sikap. Beberapa orang memilih menjauh tanpa penjelasan, sementara yang lain bersikap dingin seolah ingin menjaga jarak aman dari situasi yang sedang berkembang. Nama yang awalnya hanya muncul di cerita anonim itu kini mulai melekat dalam percakapan sehari-hari, meski tidak selalu disebut secara langsung. Orang-orang sudah menarik kesimpulan mereka sendiri, membentuk opini berdasarkan potongan cerita yang mereka baca di media sosial. Bima yang biasanya tenang mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia menyadari bahwa situasi ini tidak lagi bisa dikendalikan hanya dengan diam. Namun di saat yang sama, ia juga tidak punya cara mudah untuk menjelaskan atau membalikan keadaan yang sudah terlanjur menyebar. Gita pun mulai merasa tertekan. Ia yang dulu terlihat percaya diri kini lebih sering menghindari situasi sosial, memilih diam dan menjaga jarak dari percakapan yang berpotensi membahas dirinya. Di tengah semua itu, hubungan mereka berdua yang sebelumnya tersembunyi kini justru menjadi sumber tekanan yang tidak terduga. Sesuatu yang dulu mereka tutupi dengan hati-hati, perlahan menjadi beban yang tidak lagi bisa disembunyikan dari pandangan orang lain. Dan meskipun tidak ada konfrontasi langsung dari lingkungan sekitar, satu hal menjadi jelas, kepercayaan orang-orang di sekitar mereka mulai runtuh, bukan karena satu kata, tetapi karena rangkaian sikap yang perlahan membentuk jarak sosial yang semakin nyata. Di titik ini, Bima dan Gita tidak lagi hanya berhadapan dengan masa lalu mereka sendiri, tetapi juga dengan pandangan orang-orang yang perlahan menjauh tanpa perlu banyak penjelasan. Penyesalan yang datang terlambat. Hari-hari Bima mulai terasa berbeda setelah tekanan dari lingkungan sekitarnya semakin jelas. Bukan lagi sekadar tatapan atau bisik-bisik yang lewat, tetapi perubahan nyata dalam cara orang memperlakukannya. Dunia yang dulu terasa biasa kini seperti perlahan menutup pintu di hadapannya. Di kantor, Bima tidak lagi disambut dengan kehangatan seperti sebelumnya. Obrolan yang dulu ringan kini menjadi singkat dan formal. Beberapa rekan kerja yang dulu sering berbincang dengannya mulai menjaga jarak, seolah ada batas yang tidak perlu dijelaskan. Bima bisa merasakannya, meski tidak ada yang mengatakannya secara langsung.